Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, dosen, dimanapun berada, Abang Adil akan berbagi pengalaman terkait apa yang harus dipersiapkan untuk simulasi mengajar calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik. Kemudian hal apa saja yang ditanya asesor setelah simulasi mengajar selama 10 menit. Oke, sebelum saya melanjutkan berbagi pengalaman ini, saya menyampaikan bahwa informasi ini tidak akan berguna bagi Anda dan hanya membuang-buang waktu saja. Jadi silakan bagi Anda yang subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga lulus menjadi calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik. Dan bagi yang tidak sudi untuk subscribe, like, dan komen, saya juga doakan semoga mau subscribe, like, dan komen. Simulasi mengajar merupakan tahapan kedua dari seleksi calon guru penggerak ataupun calon pengajar praktik setelah dinyatakan lulus pada tahap pertama. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan diri sedini mungkin sehingga bisa sukses pada saat simulasi mengajar. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yakni pertama, ruangan kelas harus nyaman untuk simulasi mengajar, bisa di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang kedua, pastikan jaringan internet ataupun pulsa paket internet sudah ready. Kemudian yang ketiga, handphone ataupun kamera dan juga laptop harus semuanya siap. Jangan lupa juga yang keempat adalah RPP. Ini harus ada di hadapan kita. Jangan sampai kita tidak sempat memprintnya atau mencatatnya. Kemudian yang kelima, tentu yang harus kita persiapkan adalah media pembelajaran. Kemudian papan tulis, lalu ballpoint ataupun spidol, kemudian colokan listrik, cas laptop, dan cas handphone. Kemudian jangan lupa cadangan laptop, jangan sampai laptopnya bermasalah. Dan pastikan di depan kita ada pengingat waktu, baik itu jam dinding, stopwatch, ataupun apalah yang menjadi pengingat waktu kita. Dan kalau kita menggunakan PowerPoint, maka jangan lupa kita sediakan LCD proyektor. Oke Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dan calon pengajar praktik, tips lulus seleksi simulasi mengajar antara lain: pertama, mengajar sesuai dengan materi dalam RPP. Artinya Bapak Ibu, RPP-nya itu sesuai format yang ada di SIM PKB, lalu diupload di Guru Berbagi. Kemudian yang kedua, gunakan media pembelajaran yang sudah dipahami dan terlihat oleh asesor. Kemudian pastikan volume suara harus terdengar dengan jelas. Kemudian yang keempat,
Ruangan kelas pastikan nyaman, jauh dari keramaian, tidak berisik sehingga mengganggu di saat kita melakukan simulasi. Kemudian yang kelima, jaringan wifi atau koneksi internet yang bagus. Saya sarankan agar tetap mempersiapkan paket internet, sebaiknya minimal 2 provider, misalnya Telkomsel ataupun XL, karena biasa terjadi macet atau trouble koneksi. Kemudian yang keenam, kamera laptop ataupun handphone tidak buram, harus jelas. Kemudian yang ketujuh, tentunya Bapak Ibu harus berpakaian yang sopan dan rapi. Dan yang kedelapan, mengajarlah sesuai langkah-langkah pembelajaran, mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Semuanya harus terlihat dengan jelas. Kemudian yang kesembilan, pada saat mengajar terlihat jelas ada interaksi siswa dengan siswa lainnya dan interaksi dengan guru. Maksudnya adalah ini kita lakukan layaknya ada siswa dalam kelas tersebut. Kemudian yang ke-10, fokuslah mengajar berorientasi pada siswa atau berpusat pada murid. Ini yang paling ditekankan. Kemudian percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian yang ke-12, fokus, jangan lirik kemana-mana selain pada media pembelajaran dan asesor. Kemudian yang ke-13, mengajar sesuai waktu yang disediakan, yakni 10 menit. Dan yang ke-14, ini juga sangat penting, selalu tersenyum. Dan yang ke-15, dan lain-lain, sesuai dengan situasi saat mengajar di kelas. Nah, Bapak Ibu calon pengajar praktik dan calon guru penggerak, kemudian setelah kita melakukan simulasi, ada beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh asesor kepada kita. Dan ini biasanya diberikan waktu 8 menit hingga 10 menit kepada calon guru penggerak atau calon pengajar praktik. Biasanya soalnya seperti ini. Pertama, apa kelebihan dan kekurangan pada saat mengajar tadi? Kemudian, metode apa yang digunakan di dalam mengajar tadi? Kemudian, apa media pembelajaran yang dipergunakan saat simulasi mengajar? Kemudian, penilaian yang digunakan. Dan seterusnya, apa manfaat materi terkait dengan kehidupan nyata siswa? Dan yang terakhir, bagaimana rencana tindak lanjut dari materi tersebut? Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah fokus dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Yakin pasti bisa, serta selalu berdoa supaya kegiatan berjalan lancar. Inilah tips-tips yang Abang Adil bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Sekian